Halo Sobat Fisika, kembali bertemu dengan saya di channel Fisika Muda. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetik. V sama dengan delta EK. Teorema usaha energi kinetik ini adalah konsep yang sangat penting dan penerapannya lebih general dibandingkan dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa? Karena hukum kekekalan energi mekanik, ya, EM1 sama dengan EM2, itu hanya berlaku ketika gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah gaya yang bersifat konservatif. Contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi dan juga gaya elektromagnetik. Gaya gesek itu tidak termasuk gaya konservatif. Jadi ketika terdapat gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda, maka hukum kekekalan energi mekanik seperti ini tidak dapat Anda gunakan. Sebagai gantinya, Anda harus menggunakan teorema usaha sama dengan energi kinetik. V sama dengan delta EK. Oke, langsung saja kita lihat soal yang berkaitan dengan penerapan konsep V sama dengan delta EK. Benda bermasa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekund. Besar gaya perlawanan yang diperlukan agar benda tersebut tepat berhenti 10 meter dari tempat semula gaya mulai beraksi adalah titik-titik Newton. Oke, dari data soal ini kita punya massa ya yang sama dengan 50 kg. Kemudian ada kecepatan. Ya, lalu di sini ada kata-kata tepat berhenti. Berarti ada V0 sama dengan 4 meter per sekund, ya. Kemudian ada V akhir, ya, V sama dengan 0. Nah, 10 meter ini adalah S-nya. 10 meter. Yang ditanya adalah gaya perlawanan. Seperti itu. Nah, jadi ini artinya kalau kita skemakan ada sebuah benda. Mula-mula bergerak dengan 4 meter per sekund, bergerak, kemudian sampai di sini dikerjakan gaya perlawanan F. Nah, akibatnya benda itu adik-adik bisa duga bendanya memperlambat, ya. Bendanya memperlambat geraknya atau diperlambat geraknya hingga sampai di titik ini benda berhenti. Sampai di titik ini benda berhenti. Nah, dari tempat gaya bekerja hingga berhenti itu jaraknya 10 meter. Oke? Berarti kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan delta EK untuk menyelesaikan soal ini. Ya. V sama dengan delta EK. V-nya sama dengan apa? F kali S. F kali S sama dengan setengah massa V kuadrat kurang V0 kuadrat. Delta itu selalu akhir kurang awal. F-nya ditanyakan, S-nya 10, setengah, massanya adalah 50, gitu. V akhirnya 0, dikurangi V awalnya 4 kuadrat. Ya, F kali 10 sama dengan setengah kali 50 kali 0 kurang 4 kuadrat min 16. Ya, oke, 10 dengan 50 tinggal 5. Setengah dengan 16 tinggal min 8. Maka F-nya sama dengan min 40 Newton. Nah, F sama dengan min 40 Newton. Tanda minus menunjukkan bahwa ini adalah gaya perlawanan. Arah gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi besarnya gaya F itu 40 Newton. Ya. Tanda minus mau menunjukkan bahwa ini adalah gaya perlawanan.
Nah, sebenarnya adik-adik juga kalau melihat data yang disediakan soal ini bisa diselesaikan dengan konsep hukum kedua Newton. Ya, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, tetapi A belum diketahui di soal. A belum diketahui, hanya saja di soal ada V0, ada V, dan ada S. Ya. Nah, kalau kita punya V0, V, dan S, maka A bisa dihitung. Melalui relasi V kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2AS. Bisa adik-adik buktikan bahwa hasil dari perhitungan ini, ketika Anda dapat menentukan A, lalu Anda masukkan rumus F sama dengan M kali A, maka hasilnya sama. Atau mungkin kita langsung buktikan saja. V kuadrat 0 kuadrat kurang V0 kuadrat 4 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. S-nya 10. Maka min 16 sama dengan 20A. A-nya sama dengan min 16 per 20. Ya. Atau sama dengan min 4 per 5. Nah, tanda minus menunjukkan bahwa dia geraknya GLBB diperlambat. Kemudian Anda masukkan F sama dengan M kali A. M-nya 50, A-nya adalah minus 4 per 5. Ya, 50 dengan 5 tinggal 10. 10 kali min 4, min 40. Jadi, F-nya min 40 Newton. Ya, ini hasilnya sama, adik-adik. Oke, ini soal yang mudah, yang relatif mudah. Ya, saya berharap bisa adik-adik pahami. Oke, kita bisa melihat soal yang berikut, ya, berkaitan dengan penerapan usaha energi perubahan usaha sama perubahan energi kinetik. Soal yang kedua, sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V0 pada sebuah permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik μk. Akibat gaya gesekan kinetis tersebut, benda menempuh jarak S sebelum berhenti. Jika diketahui percepatan gravitasi G, tentukanlah besar V0. Oke. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan lagi-lagi menggunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Oke. Oke, bisa kita lihat ya. Sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V0 pada sebuah permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik μk. Akibat gaya gesekan kinetis tersebut, benda menempuh jarak S sebelum berhenti. Jika diketahui percepatan gravitasi G, tentukanlah besar V0. Oke, berarti pada permukaan kasar, ya, permukaannya kasar, benda bermassa M, massanya M, bergerak dengan kecepatan awal V0. Nah, kemudian benda menempuh jarak S ketika V-nya sama dengan 0. Oke. Kalau benda punya massa M, maka di sini bekerja gaya berat mg. Dan di sini ada gaya normal. Benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya bergerak ke kiri. Friction. Nah, di mana gaya gesek kita tahu friction sama dengan ya, benda bergerak, maka koefisien gesekannya koefisien gesekan kinetik μk kali N. Oke. Nah, N di sini karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka kita tahu bahwa sigma Fy sama dengan 0.
Sehingga N kurang mg sama dengan 0, N-nya sama dengan mg. Maka gaya geseknya sama dengan mu K dikali N-nya kita ganti dengan mg. Oke. Kalau adik-adik perhatikan, ini kita gunakan V sama dengan delta EK. V, usaha, itu sama dengan gaya kali perpindahan. Ya. Gaya kali perpindahan. Gaya yang segaris dengan perpindahan. Perpindahannya ke arah kanan, ya, kalau kita lihat arah. Sedangkan arah gaya gesek ke arah kiri. Berarti sudut yang dibentuk 180 derajat. Cos 180 derajat itu minus 1. Atau adik-adik bisa memahaminya begini. Kalau gaya berlawanan dengan perpindahan, berlawanan. Berlawanan itu segaris tapi arahnya berlawanan. Maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Berarti di sini menjadi gaya kali S, tandanya negatif, harus sama dengan delta EK setengah M V kuadrat kurang V0 kuadrat. Min, gaya frictionnya sama dengan mu K kali N, N-nya adalah M kali G, lalu kita kalikan dengan S, sama dengan setengah M, 0 kurang V akhirnya kan 0. 0 kurang V0 kuadrat tinggal min V0 kuadrat. Tanda minus dengan tanda minus kecoret. M dengan M kecoret. Maka kita tinggal punya 2, kalikan saja ke sebelah, ya, setengah, ya, ini per 1, ini per 2, 2 kali ke sebelah, 2 mu K kali G kali S sama dengan V0 kuadrat. Maka V0-nya sama dengan akar 2 kali mu K kali G kali S. Seperti itu. Ya, semoga ini bisa dipahami oleh adik-adik. Oke, contoh soal yang berikut. Sebuah benda bermasa 1 kg bergerak pada suatu permukaan licin dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ketika menempuh jarak 1 meter, benda tersebut menabrak pegas, sehingga pegas tertekan sejauh 10 cm sebelum benda berhenti. Tentukan besar konstanta pegas K. Oke, ini berkaitan dengan pegas, saya akan membahasnya di video berikutnya.